Novel Raja Tertinggi. Bab 1391. Kakek, aku benar-benar. Sang Hong, aku tahu kamu orang yang lincah, tapi apa yang kamu lakukan sekarang adalah demi anak dan cucumu. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Ketika keluarga mengidentifikasi seorang wanita dengan bakat luar biasa, kamu akan diberitahu. Ya, Suan Sun pergi. Omi dengan putus asa meninggalkan istana. Qinren benar sekali tadi malam. Omi pergi untuk berbicara dengan ibunya, berharap bahwa dia akan memahaminya. Honger, kakek buyutmu benar. Kamu adalah jenius keluarga, dan mereka yang dapat terus memimpin klan Sang di masa depan akan datang dari keturunanmu yang sangat berbakat. Jika klan Sang kami, para jenius tidak memiliki anak, maka generasi berikutnya hampir punah. Honger, karena Anda adalah keturunan klan Sang, ini adalah misi Anda, bukan milik Anda. Omi menjadi lebih tertekan setelah mendengar kata-kata ibunya. Tidak mudah untuk menjadi seorang jenius, dan bahkan lebih sulit untuk menjadi seorang jenius dari sebuah keluarga besar. Omi tidak bisa membiarkan anak dan cucu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini juga harus mempertimbangkan generasi mendatang. Ibu Omi berkata, Honger, kamu dan Little Grace, kalian berdua jenius, dan kemungkinan anak-anakmu akan terus menjadi jenius di masa depan akan jauh lebih tinggi. Beberapa dekade mendatang. Bu, saya sudah punya beberapa anak, punya terlalu banyak, saya benar-benar tidak bisa menjaga perasaan saya. Honger, meskipun aku juga menyukai mereka, ibu harus mengambil hal-hal berdasarkan kemampuannya sendiri. Kemungkinan kamu dan Sumei Qian, Liona, Li Suaner dan anak-anak mereka menjadi kuat di masa depan sangat rendah. Mungkin itu tidak nyaman untuk Anda dengar, tetapi itulah kebenarannya, dan itu berlaku bagi siapapun di masa lalu atau sekarang. Ibu, aku pulang dulu. Omi kembali ke rumah dengan cemberut. Omi melihat bahwa Little Sister meminta Qin Nui untuk berlatih seni bela diri. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu belum mengerti langkah ini setelah mempelajarinya begitu lama. Kata adik dengan agak marah. Qin Nui cemberut mulutnya dengan kesal. Lanjutkan, jangan berhenti. Omi sibuk berjalan. Dia jarang mengajar pelatihan seni bela diri Qin Nui, jadi mari kita ajari dia dengan baik hari ini. Qin Nui, ayah, ibu memarahimu. Tidak hanya saja Qin Nui bodoh dan tidak pernah bisa belajar. Oh, jangan terburu-buru, kamu baru 11 tahun. Ayo, ayah akan mengajarimu. Omi mengajari Qin Nui. Baiklah, kamu hanya berlatih seperti ini dulu. Ya, ayah. Qin Nui pergi untuk berlatih seni bela diri. Qinren berjalan ke sisi Omi dan menghela nafas, suamiku, jangan terlalu manja, kamu harus mengatakannya ketika saatnya tiba. Qin Nui berusia 11 tahun, dan dia masih belum sepenuhnya memahami gaya pertama dari naga turun. Teknik pedang. Omi tertawa ketika kamu berumur 11 tahun, kamu belum tentu jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Suamiku, kamu mengolok-olokku. Aku tidak mengolok-olokmu, itu karena kamu terlalu terburu-buru. Suamiku, sekarang tidak dapat dibandingkan dengan zaman kita, ketika kita berada di sana, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang melampaui klan, tetapi sekarang di sini berbeda. Selain itu, Qin Nui adalah putri dari klan Sang. Dia bisa, tidak menjadi biasa-biasa saja. Sayangnya, setiap orang memiliki nasib setiap orang, kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Bakat Qin Nui tidak jauh lebih buruk daripada milikmu saat itu. Tapi bakatku, di klan Sangmu, sama sekali tidak dianggap jenius. Aku tidak ingin putri kita menjadi seperti itu. Omi menepuk pertemuan adiknya dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior kecil, adikku terlihat sangat tersesat, mungkin dia sedang stres. Di dalam Omi berpikir apa yang dikatakan ibuku tidak salah, sayang. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Omi telah bekerja keras setiap hari, tetapi setelah mencapai tahap akhir dari kenaikan puncak tidak hanya 1 atau 2 tahun sebelum dia bisa melihat hasilnya jika dia ingin mengambil seni bela diri lebih jauh. Pernikahan besar Omi dan Xiao Chao akhirnya tiba. Pada hari ini, seluruh kota kekaisaran, banyak orang datang untuk menghadiri upacara pernikahan. Kakek buyut Omi sangat senang, dia sangat ingin melihatnya. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. 8 tahun yang lalu, Omi baru saja melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, dan 8 tahun kemudian, Omi telah memahami arti dari 6 puncak kesempurnaan. Di sebuah ruangan rahasia, setelah memahami 4 kali lagi menuju keadaan pikiran kesempurnaan menurun puncak, saya akan dapat melangkah ke dalam kesempurnaan menurun puncak. Omi menarik napas dalam-dalam. Omi berjalan keluar dari ruang rahasia. Tahun ini Omi berusia 73 tahun. Orang lain berusia 73 tahun dan masih berada di kesempurnaan Master Clan, sedikit lebih kuat, tahap awal kenaikan puncak. Omi, di sisi lain, sudah dalam tahap akhir kenaikan puncak dan telah memahami 6 kali kesempurnaan niat. Omi sudah secara bertahap menciptakan keajaiban. Sang Jiao itu, yang juga berada di tengah puncak dengan Omi sebelumnya, masih berada di tengah puncak hari ini, dan Sang Jiao 2 tahun lebih tua dari Omi, 75 tahun. Pada usia 75 tahun, Sang Chao masih jenius tetapi dia tidak lagi sebanding dengan Omi. Omi berjalan keluar dari ruang rahasia. Ayah, seorang gadis muda dan cantik memanggil. Omi terkekeh, waktu berlalu begitu cepat. Qin Nui sudah berusia 19 tahun dan telah tumbuh menjadi gadis besar. Selama bertahun-tahun, Qin Rei mengajarinya siang dan malam, tidak berani mengendur sedikit pun. Jadi keterampilan seni bela diri Qin Nui tidak terlalu buruk. Pada usia 19 tahun, dia sudah mencapai tahap tengah alam persatuan. Ketika Omi berusia 19 tahun, dia masih nongkrong di bumi, tetapi tentu saja, waktu dan kondisinya berbeda, jadi tidak mungkin untuk membandingkan. Qin Nui, kamu malas lagi, kenapa kamu tidak berlatih pedangmu?
Pada saat ini, Little Sister keluar dan memerintahkan Qin Nui. Qin Nui mengerutkan bibirnya dengan kesal, jadi dia tidak punya pilihan selain berlatih pedangnya. Sebagai perbandingan, Qin Nui merasa bahwa ayahnya sangat mencintainya dan tidak pernah mendorongnya untuk berlatih pedangnya kapanpun dia punya waktu seperti ibunya. Qin Ren berjalan ke sisi Omi dan berkata, "Suamiku, pintu yang tertutup terbuka." Omi tersenyum dan berkata, "Reyer, jangan terlalu terburu-buru. Qin Nui juga manusia, jadi dia juga akan lelah." "Suamiku, kamu seharusnya tidak secara membabi buta mengarahkan pelatihan seni bela diri Qin Nui. Jika kamu telah mendengarkanmu selama ini, jangan terburu-buru, bahwa Qin Nui tidak akan berguna sekarang. Aku khawatir dia bahkan tidak mencapai tahap bawaan akhir." "Oh, oke, kamu benar." Omi menyentuh Qinrei, sudut alis Qinrei, secara tidak sengaja, akan mengungkapkan sedikit kaki gagak. Omi menghela nafas ketika anak-anak tumbuh, itu berarti orang tua mereka mulai menjadi tua. Ini benar-benar pepatah yang abadi. Qin Ren tertawa, "Suamiku, tetapi kamu terlihat, namun kamu tidak terlihat terlalu tua masih seperti orang dewasa muda berusia 34 atau 15 tahun. Aku, di sisi lain, terlihat beberapa suara lebih tua darimu, dan di masa depan, kami pasti akan mati lebih dari 100 tahun sebelum kamu. Reiji, jangan katakan hal seperti itu, masih jauh dari kematian." "Hehehe." Omi memandang Reikin, dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 20 tahun bergandengan tangan satu sama lain. "Aku akan pergi memeriksa mereka." "Bagus." Omi menuju ke Sumei Qian lagi. Sumei Qian sedang berlatih pedangnya dan berkata bahwa dia ingin mempertahankan sosoknya. 1392. Mei Qian. Omi berjalan. Sumei Qian 4 tahun lebih tua dari Omi. Dia sudah 77 tahun ini, dan karena dia yang tertua dia ingin tetap bugar, karena dia tidak ingin menjadi tua dan tidak disukai oleh suaminya. "Zichen, kamu keluar dari gerbang. Mengapa kamu berlatih seni bela diri dengan sangat rajin akhir-akhir ini?" Sumei Qian berkata, "Saya berlatih seni bela diri hanya untuk tetap energi, tidak menjadi lebih kuat, dan sekarang saya juga mengalami kesulitan maju. Tampaknya sepanjang hidup saya mungkin akan berakhir terjebak di penyelesaian Grandmaster, atau bahkan kurang dari itu." Sumei Qian sekarang berada di tahap akhir Zongxi, tetapi sulit untuk maju lebih jauh. "Mei Qian, tenangkan pikiranmu, kamu akan melampaui leluhur. Omong-omong, di mana Sang Su?" "Suer," Sumei Qian berteriak. Tidak ada tanggapan. Sumei Qian mendengus. Bocah ini mungkin kabur ke istana bersama Sang Lei lagi. Lari ke istana untuk apa? Apalagi yang harus dilakukan? Jemput gadis-gadis. Kamu masih tidak tahu sebelum itu seseorang datang untuk melaporkan bahwa Sang Su dan Sang Lei menganiaya gadis-gadis istana kecil di istana. "Aku akan pergi." Omi terdiam, kedua anak ini. Tapi itu normal, bagaimanapun. Sang Su berusia 18 tahun dan Sang Lei 17 tahun. Mereka berdua remaja. Hanya saja Omi memikirkan Sang Su dan Sang Lei, tetapi ada rasa sakit yang tersembunyi di dalamnya. Karena Sang Su dan Sang Lei, bakat seni bela diri mereka jauh dari yang diharapkan Omi. Sang Su berusia 18 tahun dan hanya berada di tengah bakat bawaan, sementara Sang Lei juga hanya berada di tengah bakat bawaan. Ini jauh dari Qin Nui, dan sepertinya tidak masuk akal bagi Qin Ren untuk dengan susah payah mengajari Qin Nui selama ini. Itu karena Sang Su dan Sang Lei, yang keterampilan seni bela dirinya jauh dari Qin Nui, yang menyebabkan Sumei Qian dan Li Xuaner merasa sedikit buruk di dalam. Setelah semua orang ingin kelahiran mereka menjadi lebih sukses. Omi hanya bisa menghibur Sumei Qian. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, tidak perlu dipaksakan. Bakat Omi sangat kuat, dan itu mungkin bukan hal yang baik. Setelah itu, Omi pergi ke Liona, Sang Guanrou, Qi Sueyun, dan Song Yuer, Yu Ruo, dan lainnya. Akhirnya, Omi tiba di halaman Little Grass. "Ayah," seorang anak kecil segera terbang. Swoosh, bocah kecil itu segera menghunus pedangnya dan pada saat yang sama berkata, "Ayah, lihatlah kemampuan seni bela diriku." Anak kecil itu membuat teknik pedang turun naga dan melemparkan setetes air. Pada saat itu, seorang wanita berteriak, "Jier, jangan kasar pada ayah." Itu adalah Little Grass. Anak kecil itu sibuk berhenti dan tersenyum hehehe. Omi menatap bocah lelaki di depannya. Dia baru berusia 7 tahun, dan teknik pedang turun naga sudah sangat kedap air. "Jier, lumayan. Kemampuan bela diri kamu meningkat lagi. Kamu baru berusia 7 tahun. Kamu hampir berada di alam Hautian. Hahaha." Omi tertawa terbahak-bahak. Itu benar, putra Little Grass, Sang Ji. Bakat ini benar-benar bukan orang lain. Saat itu, putra Sang Chao, Sang Buping, berusia 9 tahun dan dilatih ke gerbang dalam, sementara putra Omi, pada usia 7 tahun, akan mencapai alam Hautian. "Ayah, jangan khawatir, anakku pasti akan melangkah ke alam Hautian setelah tahun baru," kata Sang Ji dengan mata penuh percaya diri. "Hahaha, bagus." Omi dengan penuh kasih memeluk Sang Ji. Memang, anak-anak yang kompetitif dan sukses lebih disukai oleh orang tuanya. Seperti Sang Su dan Sang Lei, tidak tahu cara berlatih seni bela diri yang benar dan masih pergi ke istana untuk memprovokasi pelayan istana kecil, itu benar-benar membuat Omi tertekan. Namun, Omi tidak bisa bicara banyak tentang mereka karena takut Sumei Qian dan Li Xuaner terlalu banyak berpikir. Omi sekarang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang ungkapan, "ibu lebih tinggi dari anak laki-laki," tetapi Sumei Qian dan Li Xuaner dan yang lainnya mungkin merasakannya lebih dalam lagi. "Suamiku, kamu keluar dari gerbang." Omi berkata, "Cao kecil, sungguh keberuntungan bagiku bisa menikahimu. Lihat dirimu, seberapa baik kamu melatih Jier." "Apakah Perdana Menteri menyalahkan Jier karena tidak sopan?"
Hahaha, yang akan. Sang Ji itu sibuk berkata, ayah, maafkan aku tidak mau. Anak bodoh, kamu sangat rajin dan rajin belajar, belum terlambat bagi ayah untuk menyukainya. Pada saat ini, benar, suami, akan ada pertemuan keluarga segera. Ketika itu terjadi, JR kami pasti akan dapat memamerkan keahliannya di pertemuan keluarga. Bagus. Omi memeluk Sang Ji dan pergi ke aula dengan rumput kecil di tangannya. Sore hari, di halaman Sumei Qian. Sumei Qian mengeluarkan cambuknya dan menatap marah pada pria yang berdiri di depannya. Aku bilang terakhir kali bahwa kamu tidak diizinkan memasuki istana lagi untuk menganiaya pelayan istana, tetapi kamu bahkan tidak mendengarkan dan pergi. Apakah kamu akan marah padaku? Sang Su, mengapa kamu tidak berjuang untuk napas Anda? Lihat Qin Nui, waktu luang untuk berlatih seni bela diri. Dan kemudian lihat Sang Ji, orang-orang baru berusia 7 tahun. Orang-orang telah mencapai level apa? Jika Anda terus tidak menyadari kemajuan, orang yang akan menyesal di masa depan adalah dirimu sendiri. Sang Su berkata, bukannya aku tidak berlatih bela diri, hanya saja aku bukan materi ini jika aku memiliki bakat yang sama dengan ayah, aku pasti akan berlatih setiap hari. Selain itu, Sang Ji adalah jenius seperti itu, di masa depan dia pasti akan menjadi anggota yang kuat dari klan Sang kami. Kami adalah saudara, di masa depan ketika saudara lelaki Sang Ji kuat, dia akan melindungiku. Kamu. Sumei Qian cukup marah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Aku akan membunuhmu. Aku satu-satunya putra yang kamu miliki, pikirkan baik-baik apakah kamu benar-benar ingin membunuhku. Oh. Sumei Qian menangis karena marah. Saya, Sumei Qian, bagaimana saya bisa melahirkan putra Anda yang tidak tahu bagaimana untuk maju? Melatih seni bela diri tergantung pada hati Anda, bukankah ayahmu memberitahu Anda itu? Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sudah memberikan hati Anda? Kamu bahkan tidak melakukannya, kamu pikir itu bukan hal yang tepat dan kemudian kamu menjadi malas, bukan? Aku tahu aku salah. Omi memandang putranya yang lebih tinggi darinya, pahit di dalam, ketika dia masih muda, sangat imut dan mencari seseorang untuk mencintainya. Tetapi sekarang setelah dia dewasa, dia benar-benar berubah. Sang Su, dengarkan aku, jika kamu tidak bekerja keras, kamu hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Ayahmu memiliki banyak anak, kamu biasa-biasa saja. Itu berarti kamu akan mendapatkan lebih sedikit cinta dari ayahmu. Itu juga berarti bahwa suatu hari, ayahmu bahkan akan jarang memikirkanmu. Apakah kamu yakin ingin menjadi seperti ini? Ayahmu dan aku, kami sudah dekat selama beberapa dekade, dia baik padaku, tetapi itu tidak berarti dia akan baik untuk Anda juga. Saya harap Anda mengerti, keluarlah dan renungkan. Ya, Bu. Sang Su berjalan keluar dari aula. Tidak jauh setelah berjalan keluar dari aula, seorang anak laki-laki yang tampak seusia berlari keluar dari sudut. Bagaimana kabarmu? Bibi Mei Qian memarahimu lagi. Sang Su tertekan. Sang Lei, apakah ibumu tidak mengatakan apa-apa? Hei, ibuku dengan santai mengatakan beberapa kata tentangku dan kemudian hilang. Ibuku tahu, berhati lembut tidak seperti ibumu, benar-benar akan memukul seseorang, hahaha. Sang Su menendang dan berkata, jangan pergi ke istana lagi. Lalu kemana? Hei, aku mendengar dari Sang Jiu bahwa ada tempat yang sangat menarik. Oke, lain kali pergi. Omi makan di halaman berumput kecil, lalu mulai mengajari Sang Ji untuk berlatih seni bela diri. Sang Ji adalah putra Omi yang paling berbakat, dan Omi pasti ingin membesarkannya. 1393. Yang Mulia Sang Hong, selamat. Selamat. Omi sedang menginstruksikan Sang Ji dalam pelatihan seni bela diri ketika Chen Xiang tiba dan memberi Omi kabar baiknya. Namun, Omi tidak tahu kegembiraan apa yang ada di sana. Yang Mulia Sang Hong, Sang Mo baru saja secara resmi melangkah ke tahap pertama kembali ke fight. Omi tersenyum, ini memang acara yang membahagiakan dan memberi selamat. Sang Mo telah melangkah ke fase 1 pengembalian fight dan dalam beberapa tahun tenggat waktu kakek buyutku, klan Sangku tidak akan berakhir tanpa kekosongan yang dikembalikan. Ya, jadi malam ini, kakek buyutmu mengadakan perjamuan di istana, dan aku di sini atas perintah yang mulia untuk mengundangmu ke istana untuk perjamuan. Namun, jumlah orang di perjamuan terbatas, jadi kamu hanya bisa membawa satu orang bersamamu. Baiklah, saya mengerti. Malam itu, Omi membawa Sang Ji bersamanya dan memasuki istana untuk perjamuan. Sangat bagus bahwa Sang Mo telah melangkah ke returning fight dan tidak ada yang tahu kapan kakek Omi, Sang Jian, akan dapat melangkah ke returning fight. Hanya saja pada kesempatan yang begitu besar, Omi hanya membawa Sang Ji bersamanya, yang mau tidak mau membuat beberapa anak lain merasa sedikit tersesat di dalam. Misalnya, Qin Nui. Ibu, mengapa ayah tidak membawaku ke perjamuan kaisar? Qin Nui berkata kepada Qin Rei dengan wajah penuh kehilangan. Qin Ren tersenyum. Jangan salahkan ayahmu. Ayahmu memiliki begitu banyak anak, tidak mungkin setiap dari mereka bisa merawatmu. Jika kamu bisa membuatnya lebih memperhatikanmu, kamu harus berusaha keras. Menjadi kuat. Alasan mengapa ayahmu membawa Sang Ji bersamanya adalah karena kaisar kekaisaranmu juga sangat menyukai Sang Ji. Jika kamu juga jenius dan cukup kuat, bahkan jika ayahmu tidak membawamu ke sana, kaisar kekaisaran Anda masih akan mengambil inisiatif untuk ingin melihat Anda. Mengerti? Dunia ini adalah tempat yang kejam, dan Anda tidak memiliki hak untuk meminta begitu banyak jika Anda tidak menjadi manusia yang superior. Ya, Ibu, aku mengerti, aku pasti akan melipat gandakan usahaku. Qin Ren tersenyum bahagia, itu bagus jika kamu seperti dua saudaramu, Sang Su dan Sang Lei, maka kamu benar-benar tidak akan memiliki banyak tempat di keluarga di masa depan. Bahkan kunjungan ayahmu ke halaman kami akan menjadi lebih jarang. Ya, aku tahu.
Qin Nui dengan sadar pergi untuk melatih pedangnya. Omi memasuki istana dan menghadiri perjamuan malam untuk memberi selamat kepada Sang Mo karena telah melangkah ke tahap pertama Returning Fight. Tentu saja, selama perjamuan, putra Omi, Sang Ji, juga membuat Omi mendapatkan banyak wajah. Kakek buyut Omi sangat menyukainya, dan Sang Jian juga sangat mencintai cucu Suan yang asli ini, membuat Sang Jian hanya memiliki Sang Ji sebagai cucu Suan ini. Putra dan putri Omi yang lain, Sang Jian sama sekali tidak tahu, dia juga tidak ingin tahu, inilah kenyataannya, hanya kemampuan untuk membuat orang mengingat Anda. Sang Chuo juga membawa putranya, Sang Buming, ke perjamuan. Hanya saja dengan Omi di sini, pancaran Sang Chao tidak tersembunyi sama sekali. Sang Chao berusia 75 tahun dan hanya di tengah-tengah puncaknya. Dia tidak bersinar di depan Omi, meskipun dia masih jenius. Keluarga. Awalnya, Sang Chao memiliki putra lain, Sang Buming, yang bisa membawa sedikit cahaya baginya. Tetapi sayangnya, Omi melahirkan putra lain, Sang Ji, dan Sang Ji menutupi cahaya Sang Buming juga. Jadi, di perjamuan itu, baik Sang yang keras kepala dan putranya mengalami depresi. Sang Buming sudah berusia 21 tahun, dan kerajaan itu dianggap sangat kuat karena telah mencapai penyelesaian alam persatuan. Namun, Sang Buming tampaknya tidak menyukai Omi karena Omi telah mengalahkannya ketika dia masih muda, ketika Sang Buming telah menggertak Qin Nui. Tetapi, ya, Sang dengan keras kepala menyedot Omi untuk perubahan. Setelah pesta selesai, Omi pergi ke tempat Sang Jian untuk minum teh terlebih dahulu. Kakek, kapan kamu akan melangkah ke Returning Fight ah? Tanya Omi. Hei, Sang Hong, saya tidak menyembunyikan apapun, saya hampir sampai, saya pikir, dalam 2 atau 3 tahun, saya akan melangkah ke Return to Fight Stage 1, saya yakin itu. Wow, bagus sekali, ketika itu terjadi, klan Sang kita akan memiliki 2 orang kuat lainnya dari fase I kembali Void duduk di samping kakek. Omi berkata dengan gembira, Omi sekarang mulai memikirkan hal-hal dari perspektif global, setelah semua Omi juga harus memikirkan keturunannya, terutama putra-putranya yang tak terbantahkan, apapun yang terjadi, Omi masih mencintai mereka dan ingin mereka bahagia dalam hidup mereka, tetapi harapan itu harus ditempatkan pada putra dan cucu jenius dari klan Sang, misalnya, Sang Ji. Omi telah menanamkan ide ke Sang Ji sejak dia masih kecil, mengatakan kepadanya bahwa ketika dia menjadi kuat di masa depan, dia harus melindungi saudara-saudaranya dan tidak memandang rendah atau memperlakukan mereka secara berbeda hanya karena beberapa dari mereka kurang berbakat. Sang Ji juga sangat bijaksana, bersumpah pada usia muda bahwa di masa depan dia akan melindungi semua saudara laki-laki dan perempuannya, serta adik-adiknya, dan semua klan Sang. Sang Jian menghela nafas. Kakek, mengapa kamu menghela nafas? Dalam 2 tahun lagi, kamu akan dapat melangkah ke Void, tidak perlu menghela nafas ah. Sang Jian berkata, Sang Hong, bahkan jika aku melangkah ke Returned Void dalam 2 tahun lagi, itu hanya akan bertahan selama 40 tahun ah. Setelah 40 tahun, Sang Mo dan aku, jika kita belum melangkah ke tahap kedua dari kembali ke Void, maka pada dasarnya ini adalah akhir. Pada saat itu, bagaimana dengan keluarga? Tidak akan ada satupun jenius di generasi kita selanjutnya ah. Awalnya, ayahmu, dia jenius putraku yang paling luar biasa, tapi sayangnya, dia meninggal muda, dan banyak anggota klan lain dari generasi yang sama dengan ayahmu juga mati di tangan klan Yuan. Generasi ayah klan Sang kami retak. Meskipun saya telah melahirkan lebih banyak putra sejak saat itu, sayangnya, sejauh ini tidak ada dari mereka yang memiliki bakat untuk menopang keluarga. Namun, untungnya, di generasi berikutnya, ada 2 orang-orang, Anda dan Sang yang keras kepala, yang akan mampu menopang keluarga di masa depan. Hanya saja jika ada lapisan yang pecah di tengah, saya khawatir sebelum kalian tumbuh dewasa, sesuatu akan terjadi. Omi mengangguk, tidak heran kakek menghela nafas karena generasi kakek selanjutnya, yaitu generasi ayah Omi, tidak memiliki satupun jenius yang bisa menopang keluarga. Dan Omi dan Sang keras kepala, yang masih lebih muda, 40 tahun kemudian, ketika Sang Jian dan Sang Mo telah mencapai batas besar mereka, Omi dan Sang keras kepala pasti belum bangkit, dan pada saat itu, generasi yang retak, dalam kasus setiap kecelakaan, misalnya, kebangkitan tiba-tiba klan Yuan dan kebangkitan kembalinya kekosongan, maka klan Sang akan menghadapi kepunahan. Oleh karena itu, kakek Omi, bahkan jika dia melangkah ke Returning Fight, dia tidak bisa bahagia memikirkan krisis setelah kematiannya. Omi sibuk berkata, kakek, jangan khawatir, saya akan bangkit sesegera mungkin, saya akan menjadi Void yang dikembalikan sebelum batas besar generasi Anda, dan dapat duduk di keluarga. Sang Jian tertawa, Sang Hong, kata-kata, pasti akan, seperti ini, lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit, itu tidak masuk akal. Saya berusia 162 tahun ini, dan dalam 2 atau 3 tahun ketika saya melangkah ke fase pertama kembali ke Void, saya hanya akan dapat hidup selama sekitar 200 tahun, yang berarti bahwa saya hanya akan memiliki 30 tahun untuk hidup. Adapun Sang Mo, dia berusia 173 tahun ini, dan meskipun dia melangkah ke kembali ke Void sekarang, dia hanya akan hidup sampai sekitar 200, dan dia akan mati sebelum aku. Dan kakek buyutmu, ya, dia memiliki kurang dari 10 tahun lagi untuk hidup. Masa depan itu benar-benar mengkhawatirkan ah, generasi yang retak akan menjadi krisis terbesar di masa depan klan Sang kami. 1394. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya Omi juga harus keluar lagi dan berkultivasi sampai mati, untuk masuk ke Returned Void dalam waktu 30 tahun. Hanya saja selama lebih dari 30 tahun, Omi harus menerobos dari tahap akhir kenaikan puncak untuk kembali ke Void, sebuah kesulitan yang hampir bisa dikatakan mustahil.
30 tahun untuk mencapai kesempurnaan agung sudah merupakan keajaiban, jadi Sang Jian tidak ingin mendengar Omi mengatakan bahwa dia pasti akan melakukannya. Omi berusia 73 tahun ini, dan setelah lebih dari 30 tahun, dia baru berusia 100 tahun. Omi baru setengah jalan dalam hidupnya, tidak mungkin dia akan mencapai pencapaian yang begitu besar. Omi bertanya, kakek, sepanjang sejarah, berapa umur orang tercepat dalam sejarah yang mencapai titik kembali ke kekosongan? Sang Jian berkata, menurut catatan sejarah yang dapat dicari, orang yang paling awal melangkah ke Returning Void adalah 4.000 tahun yang lalu. Seseorang bernama Luo Yun, yang berusia 136 tahun dan melangkah ke tahap pertama dari Returning Void. Rekor ini, lebih dari 4.000 tahun yang lalu, belum dipecahkan oleh siapapun. Sang Hong, Anda baru berusia 73 tahun ini. Bahkan jika bakat Anda dapat dibandingkan dengan Luo Yun, dan Anda juga dapat menjadi seperti dia, melangkah ke Returned Void pada usia 136, maka masih akan memakan waktu lebih dari 60 tahun. Setelah 60 tahun, aku sudah mati. Bahkan jika aku melangkah ke tahap kedua Returned Void, aku akan masih mati. Jadi, kakek buyutmu dan Sang Mo sama-sama khawatir tentang pemutusan hubungan selama beberapa dekade setelah kita mati. Meskipun kita akan mati dan tidak ada yang akan diketahui, kita semua berharap bahwa klan Sang bisa berlanjut selamanya. Kakek tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang, masih ada lebih dari 30 tahun sebelum kereta mencapai gunung. Baiklah, ini sudah larut, kamu harus cepat pulang. Bagus. Omi membawa Sang Ji dan hendak keluar, ketika Sang Jian tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Kakek, ada apa lagi? Sang Hong, sang keras kepala dia akan menikah dengan yang lain dalam beberapa hari. Itu tidak normal. Wanita sang kerabi yang akan dinikahinya beberapa hari lagi bernama Willow Flower. Ah, bunga Willow. Bukankah itu yang kamu minta untuk dinikahi beberapa tahun yang lalu? Ya, sayang sekali kamu terlalu cerdas dan tidak menginginkannya. Tetapi sekarang kamu menikah dengan Sang Chao, Liu Hua ini. Bakatnya luar biasa, itu sebabnya saya meminta Anda untuk menikahinya sebelumnya, dan dia bersedia menikah denganmu. Ada sedikit kesalahan dalam nada suara Sang Jian. Omi tersenyum, kakek, Liu Hua ini memang sangat kuat, tetapi dia adalah wanita yang sudah menikah. Putranya lebih tua dari Qin Lui. Bagaimana mungkin saya bersedia menikahi wanita yang sudah menikah ketika Anda meminta saya? Sang Hong, suaminya telah meninggal selama 10 tahun, bukan wanita yang sudah menikah. Itu juga sudah menikah dan memiliki beberapa putra, saya tidak menginginkannya. Sang Jian berkata tanpa daya, jadi sekarang hanya murah untuk sang keras kepala. Speechless, itu juga disebut murahan. Omi tertawa, sang yang keras kepala menikahi seorang wanita tua dan merasa bahwa dia telah mengambil tawaran. Menikah dan punya anak untuk ditakuti, bahwa Liu Hua masih bisa beregenerasi. Dengan dia berbakat, jika dia beregenerasi dengan sang kru, kemungkinan jenius akan besar. Sekarang putramu, Sang Ji, sedikit lebih berbakat daripada Sang Buming, tetapi jangan dilampaui oleh putra generasi Sang Stubben. Haha, Sang Jian berkata, lupakan saja, Sang Krabi juga anggota keluarganya sendiri. Kamu tidak menikahi Willow Flower. Dia melakukannya, jadi setidaknya air lemak tidak mengalir keluar. Hanya saja pada saat kamu sudah tua, Anda hanya akan memiliki satu putra di lutut Anda untuk menahan adegan itu. Tetapi Sang Chao memiliki beberapa di lututnya. Pada saat itu, Anda hanya akan tahu penyesalan, kan? Sang Jian melambaikan tangannya dan memberitahu Omi pulang. Omi meninggalkan kediaman kakeknya bersama Sang Ji. Omi sedang memikirkan kata-kata terakhir kakek di benaknya. Sang yang keras kepala juga benar-benar pekerja keras. Demi kesempatan bisa melahirkan anak yang lebih berbakat, Omi rela menikah dengan orang yang sudah meninggal suaminya. Omi ingin cantik, murni, dan berbakat. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia? Omi menatap putranya Sang Ji di sampingnya. Sejauh ini, dari sekian banyak anak Omi, hanya ada satu Sang Ji yang memiliki harapan untuk kembali ke level virtual di masa depan, yang disebut Hold Up the Scene. Dalam hati Omi berkata, jika ada kesempatan, saya juga bisa berpikiran terbuka. Saya harus selalu memikirkan keturunan saya. Jika saya memiliki 2 putra jenius, atau bahkan 3 atau 4, bukankah itu lebih baik? Omi tersenyum pahit. Apakah aku menyerah pada takdir? Sayangnya, ketika saya masih muda, saya berpikir bahwa saya akan menjalani kehidupan yang unik, tetapi pada akhirnya, saya menyadari bahwa itu semua hanya jalan yang telah diambil pendahulu saya. Dan sekarang, saya harus membuat kompromi demi anak-anak dan cucu-cucu saya, demi kelanjutan 10.000 tahun klan Sang. Namun, untuk saat ini, jangan terlalu memikirkannya. Bahkan jika Anda menikahi wanita jenius, Anda mungkin tidak dapat melahirkan anak-anak jenius, hanya saja kemungkinannya tinggi. Yang paling penting sekarang adalah apa yang harus dilakukan dengan generasi yang retak itu di masa depan setelah batas besar kakek Du. Saya harus menyerang lagi untuk memeras potensi saya dan berusaha untuk mencapai kembalinya kehampaan antara 30 dan 40 tahun, sehingga klan Sang dapat dengan aman melewati waktu generasi kesalahan itu. Omi menggertakkan giginya dalam hati. Kembali ke rumah, Omi tidur di kamar Little Grace malam itu. Tentu saja, Omi juga ingin memiliki satu lagi dengan Little Grace. Lagi pula, Little Grace sangat berbakat, dan kemungkinan munculnya seorang jenius bersamanya bahkan lebih besar. Hanya saja, selama bertahun-tahun, setelah Little Grace melahirkan Sang Ji, perutnya tidak bergerak. Karena itulah Omi lebih sering datang untuk bermalam bersama Little Grace, yang tidak tahu mengira karena Sang Ji lebih jenius, hanya yang tahu bahwa semua yang dilakukan Omi adalah untuk keluarga. Di Kekaisaran Bela Diri Besar, di suatu tempat tersembunyi, sekelompok ikan leaki Yuan tinggal di sini.
Seorang lelaki tua dengan tatapan muram yang telah mencapai puncak penyelesaian berkata, 30 atau 40 tahun adalah waktu yang cukup bagiku untuk melangkah ke dalam fight. Hahaha, ketika aku melangkah ke dalam fight itu akan menjadi hari di mana klan Sang akan dimusnahkan. Ayah, mengapa kamu begitu percaya diri? Beberapa waktu lalu, kota kekaisaran mendapat kabar bahwa Sang Mo, dari klan Sang, telah melangkah ke tahap pertama kembali ke fight dan, saya juga mendengar bahwa Sang Jian hampir di sana juga. Saya merasa putus asa, kemungkinan klan Yuan saya ingin bangkit kembali benar-benar terlalu rendah. Seorang pria berkata dengan wajah penuh kehilangan. Tidak, kamu tidak mengerti, kamu tidak dapat melihat permukaan segalanya. Hari ini, di permukaan, klan Sang sangat kuat dan kuat, tidak ada klan wakil nasional yang dapat menandinginya, tetapi klan Sang memiliki yang lain. Kelemahan yang fatal. Apa? Ketika klan Sang dimusnahkan oleh klan Yuan kita saat itu, sejumlah besar anak generasi keempat meninggal, dan dikatakan bahwa klan Sang, pada generasi Sang Mo berikutnya, tidak ada jenius sejati, yang berarti bahwa hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali ke fight. Kemudian, setelah Sang Mo dan Sang Jian mati, tidak akan ada returning fight di klan Sang, dan pada saat itu, sudah waktunya bagi kita klan Yuan, untuk membalas dendam dan memusnahkan seluruh klan Sang dalam satu gerakan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa saya akan melangkah ke returning fight saat itu, tetapi masih ada 30 atau 40 tahun lagi, dan saya cukup percaya diri untuk melangkah ke tahap pertama dari returning fight dan itu bahkan tidak akan memakan waktu lama. Sang klan, tunggu saja aku. 1395. Yai, ini hebat, aku tidak tahu bahwa klan Sang memiliki kelemahan yang fatal, garis patahan, hahaha. Hanya, ayah, bagaimana jika generasi Sang berikutnya memiliki seseorang untuk mengisi celah kesalahan? Itu tidak mungkin. Generasi berikutnya dari klan Sang, hanya dua orang yang memiliki harapan terbaik untuk menembus kekosongan yang kembali adalah Sang Hong dan Sang Kru. Sang Kru, 73 tahun ini, saat ini berada di tengah puncak. Ketika ia mencapai kembali ke fight, setidaknya setelah 150 tahun. Bahwa Sang Hong, bagaimanapun, lebih menonjol, berusia 73 tahun dan mencapai puncak akhir. Sayangnya, bahkan jika dia sangat berbakat, ketika dia mencapai kembalinya ke fight dia akan berusia setidaknya 140 tahun atau lebih. Dan Sang Mo dan Sang Jian, persiapkan dirimu untuk hidup sampai 40 tahun kemudian, hahaha. Bagus-bagus klan Yuan kita masih memiliki harapan untuk bangkit dan kita masih memiliki Yuan Zhan yang paling jenius. Ku dengar dia telah bangkit dalam penyamaran, dan ketika Yuan Zhan bangkit di masa depan, dia pasti akan bangkit. Memberikan pukulan fatal bagi klan Sang. Mirip dengan ini, komentar yang bernyanyi buruk untuk masa depan klan Sang, tidak hanya di Ikan Leaki klan Yuan, di kota kekaisaran, 4 klan wakil nasional lainnya, juga mengatakan demikian di belakang mereka. Mereka semua percaya bahwa klan Sang pasti akan mati ketika mereka mencapai generasi kesalahan. Di Villa Mawar Hijau Omi, aula leluhur kecil, Omi sedang memegang potret seorang pria dengan wajah yang sangat mirip dengan Omi. Pada saat itu, Ibu Omi masuk dan berkata dengan terkejut, Honger, apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang untuk mempersembahkan dupa kepada ayah saya, kata Omi. Oh, Honger, jarang sekali kamu memiliki kesalehan seperti itu. Ibu Omi tersenyum sambil mengeluarkan upeti. Ibu, saat itu, ayahku, apakah dia benar-benar jenius? Tentu saja, ayahmu adalah yang paling menonjol dari semua putra kakekmu, sama seperti Sang Ji sekarang, yang paling menonjol dari semua anakmu. Sayangnya, oleh Yuan yang jahat, sayang, mari kita tidak membicarakannya. Jika bukan karena itu, ayahmu pasti bisa melangkah kembali ke kehampaan di masa depan. Hei, Honger, mengapa kamu berbicara dengan benar tentang ayahmu? Oh, bukan apa-apa, hanya saja akhir-akhir ini aku mendengar banyak pembicaraan, mengatakan bahwa klan Sang kita pasti akan mati dalam beberapa dekade, karena di generasi ayahku, tidak ada orang jenius yang bisa menyatukan keluarga, dan ketika saatnya tiba, itu akan sangat berbahaya setelah kesalahannya rusak. Beberapa hari yang lalu, kakek bahkan memberitahu saya tentang ini, dia mengatakan bahwa dia khawatir tentang krisis ini setelah kematiannya. Aduh, orang luar melihat kita keluarga besar dan glamor, tapi mereka tidak tahu di balik layar, berapa banyak usaha dan dedikasi yang kita, seluruh klan, perlu lakukan. Ibu Omi meratap. Omi berkata, Ibu, saya datang untuk memberi hormat kepada ayah saya pagi ini. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya lakukan. Apa itu? Oh, saya tidak ingin keluarga mengalami krisis besar di masa depan. Jadi saya harus keluar dan berjuang untuk hidup saya. Saya harus bisa menopang keluarga sebelum batas waktu kakek saya. Honger, Ibu, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada arwah ayahku di surga. Kamu harus meninggalkan keluarga. Ya, saya harus memikirkan masa depan keluarga. Tatapan Omi tegas, dia tidak meninggalkan keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Kali ini, dia harus memikul tanggung jawab. Bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, dia harus berjuang, berharap bisa melangkah ke dalam kehampaan saat krisis keluarga datang. Honger, bagaimana jika kamu meninggalkan rumah semuanya? Begitu banyak anak yang masih membutuhkanmu. Selain itu, tugasmu sekarang adalah memiliki lebih banyak anak. Kakekmu juga memberitahumu. Aku mendengar bahwa Sang Chao menikahi wanita yang tidak kamu sukai sebelumnya. Lihat Sang Chao, betapa kerasnya dia bekerja. Oh, Ibu, ketika kakek dan Sang Mo mati, keluarga kita akan punah jika ada musuh yang kuat. Aku masih bisa tinggal di rumah. Bagaimanapun, aku sudah terbiasa berlari keliling dunia sejak aku masih kecil, dan cara saya berkultivasi seni bela diri tidak cocok untuk rumah, juga tidak cocok untuk orang kuat untuk membimbing saya.
Meskipun di rumah, saya sering bisa mendapatkan kakek bimbingannya, tetapi saya tidak cocok. Mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa saya dibesarkan secara berbeda. Jadi kamu mau kemana? Omi berkata, dunia ini sangat besar, saya ingin pergi melihatnya. Tapi tidak peduli seberapa besar dunia ini, orang terkuat hanya kembali ke Void A, di sebagian besar kerajaan lain. Apakah ada yang kembali ke Void Stage 3? Apa yang bisa kamu lihat? Kakek buyutmu adalah Returned Void Stage 2, di seluruh dunia, juga termasuk yang terdepan. Ibu, saya pergi ke dunia untuk berjalan-jalan, bukan untuk menemukan yang lebih kuat dan lebih kuat. Saya mengalami. Bagi saya, mengalami adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Baiklah, tapi kamu juga harus sering pulang. Saya punya begitu banyak istri dan anak di rumah, saya akan kembali setiap beberapa tahun. Jadi, kapan kamu akan pergi? Tidak perlu terburu-buru, setidaknya tunggu sampai setelah pernikahan besar sang kru. Sang kru setidaknya yang paling berbakat di klan yang sama selain aku, dia akan menikah, aku tidak bisa menyangkal wajah ini. Kalau begitu, bakar dupa untuk ayahmu dan biarkan ayahmu memberkatimu dengan damai. Oh, bagus. Omi membakar dupa untuk ayahnya, tetapi sebenarnya, tujuan Omi datang ke sini adalah untuk berbicara dengan ayahnya dan memintanya untuk memberkatinya. Beberapa hari kemudian, Sang Chuo menikah. Omi pasti akan membantu, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan dengan Sang Kustard, tapi setidaknya dia adalah anggota dari klan yang sama, dan di masa depan, Sang Kustard akan memiliki kesempatan untuk melangkah kembali. Kosong dan menjadi pilar utama keluarga. Selain itu, Sang Kustard telah membela Omi selama 10 tahun terakhir. Sang Hong. Oh, Sang Kustard, selamat. Omi tersenyum. Sang Hong, aku harus berterima kasih padamu karena tidak menikahiku. Kata Sang Kru, tak bisa bicara. Jika kamu menikah dengan Willowflower, maka tidak ada yang bisa kulakukan hari ini. Hahaha. Sang Chuo tertawa keras. Omi bertanya, kamu benar-benar tidak keberatan Willowflower memiliki seorang putra? Apa yang ada dalam pikiran? Ketika saatnya tiba, putra Willowflower akan menjadi putra saya juga. Bukankah lebih baik jika saya memiliki beberapa putra lagi tanpa biaya? Tidak ada yang perlu dikatakan, mengagumi. Omi tersenyum, Omi tidak bisa menerima Willowflower. Apalagi penampilan Willowflower ini masih biasa, kecuali satu hal, jenius. Pada hari pernikahan Sang Chuo, Omi membantu meresmikan pernikahannya. Alasan mengapa Omi diminta untuk memimpin, itu juga masalah wajah, karena Omi adalah yang paling jenius dari generasi ini di klan Sang, yang membuat Sang Chuo memiliki wajah. Larut malam, Omi menepuk bahu Sang Stubben dan berkata, baiklah, buka kamarmu dan pergilah, kuharap kamu memiliki putra atau putri yang jenius. Hei, aku pasti akan memiliki seorang putra yang akan melampaui keluargamu Sang Ji, Sang Hong, kamu harus berhati-hati oh. Kacang, Omi tertawa dan mengutuk dan berjalan pergi. Malam itu, Sang yang keras kepala berusaha sangat keras, dia tidak mempermasalahkan identitas Willowflower, itu hanya untuk memiliki keturunan yang jenius. Omi juga harus mulai berpikir untuk pacaran. Kali ini, Omi masih hanya membawa Little Fire bersamanya. Little Black punya keluarga, jadi lebih baik tidak mengganggunya. Keesokan harinya, Omi mengumpulkan seluruh keluarga dan menceritakan pemikirannya kepada semua orang. Liu Yue tertawa, Zichen, apakah kita akan memulai hari-hari berkeliaran bersama lagi? Haha, Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan berkeliling dunia kali ini. Aku pergi dengan tekanan, jadi aku hanya pergi sendiri. Waktunya sekitar 30 tahun, atau 40 tahun, dan tentu saja, saya pasti akan kembali beberapa kali selama waktu itu, seperti selama waktu besar kakek Tai. 1396. Semua orang mengerti, bagaimanapun, itu tidak sama sekarang, dan sekarang mereka serius menyeret kaki mereka jika mereka mengikuti Omi keluar lagi. Beberapa hari kemudian, Omi meninggalkan kota kekaisaran dengan Little Fire. Saudara Chen, kemana kita akan pergi? Apa tujuannya? Tanya api kecil. Omi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus kemana. Sebenarnya aku akan pergi dari rumah kali ini untuk satu hal lagi. Apa itu? Ngomong-ngomong, lihat apakah ada berita tentang Muqianji. Sepertinya dia menghilang dari bumi. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Saudara Chen, saya percaya bahwa kekasih pada akhirnya akan bertemu satu sama lain. Surat yang ditinggalkan Muqianji untukmu dibakar oleh siapapun dari Sekte Naga Ilahi. Kalau tidak kita akan tahu lebih jelas kemana dia pergi. Jangan bicara tentang hal yang tidak berguna itu. Kekaisaran bela diri besar pasti tidak memiliki Muqianji. Jadi mari kita langsung ke kerajaan lain. Salah satu negara yang berdekatan dengan kekaisaran bela diri besar adalah kekaisaran berharga besar. Lalu mari kita berjalan ke kekaisaran besar yang berharga. Bagus. Omi dan Little Fire melintasi gunung dan danau yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah setengah tahun, mereka akhirnya mencapai perbatasan antara Great Martial Empire dan Great Precious Empire. Karena luas tanah masing-masing kerajaan benar-benar terlalu besar, jadi di antara setiap kerajaan, hanya ada sedikit perjalanan. Bahkan jika mereka berada di tingkat void yang dikembalikan, kerajaan yang berbeda jarang bepergian satu sama lain. Karena mereka jauh, tidak ada seorang pun memiliki waktu luang untuk menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk pergi ke tempat lain. Dan mereka yang mencapai Returned Void tidak mudah, jadi mereka benar-benar tidak mampu menghabiskan waktu itu. Pertama kali saya melihat ini, saya pikir itu akan terjadi. Ide yang baik untuk pergi ke tingkat berikutnya. Omi dan Little Fire telah resmi memasuki Great Precious Empire. Omi berhenti di sebuah kota, berencana untuk beristirahat di sebuah penginapan selama beberapa hari. Xiao Er, apakah kamu punya buku geografi kerajaan berharga agung? Atau peta?
Oh, tamu, ya, kamu bukan dari Kekaisaran Dazen, ini adalah kota perbatasan, dan orang-orang dari Kekaisaran Dazen datang ke sini sepanjang waktu. Omi melihat geografi dari Great Precious Empire. The Great Precious Empire sekarang bertanggung jawab atas sebuah faksi yang disebut Golden Moon Gate. Ini tidak mengherankan, jika Kekaisaran Bela Diri Besar direbut oleh Zoroaster di masa depan, itu juga akan menjadi faksi yang berkuasa. Omi bertanya kepada Little Tu, apakah Anda memiliki wanita cantik yang sangat terkenal di Great Precious Empire? Tamu, kamu tidak datang dari kerajaan bela diri besar khusus untuk mencari wanita cantik, kan? Itu banyak ada begitu banyak wanita cantik di kota kami, dan rumah kaca kota kami. Kartu teratas itu sangat indah. Omi berkata tanpa berkata-kata, keindahan yang aku tanyakan padamu bukanlah jenis barang yang kamu bicarakan, tetapi momok keindahan yang terkenal di seluruh kekaisaran. Oh, saya tidak tahu tentang itu, tetapi di kota kami, ada keindahan super. Oh, pergi saja ke Yao Jiabao dan tanyakan, Anda mungkin juga pergi dan melihatnya, mungkin tipe yang Anda suka. Baiklah, Xiao Er, pergilah sibuk dan cepatlah dengan makanannya. Oke Le. Setelah Xiao Er pergi, Xiao Huo bertanya, Kak Chen, bukankah kita datang untuk berlatih, ngomong-ngomong, untuk mencari tahu tentang Mu Qianji, mengapa kamu bertanya tentang kecantikannya? Omi tersenyum, api kecil, aku bertanya tentang wanita cantik justru karena aku ingin menemukan Mu Qianji, pikirkanlah, kita tidak akan dapat menemukannya secara membabi buta, dan Mu Qianji cukup cantik jika Mu Qianji ada di dalamnya. Kekaisaran berharga agung, lalu kecantikannya, bahkan jika dia tidak bisa menyebar ke seluruh kekaisaran, maka dia pasti sedikit terkenal di beberapa daerah kecil. Kakak Chen, jadi itu maksudmu, haha, Kakak Chen, kamu benar-benar pintar, aku bahkan tidak berpikir untuk menemukan seseorang seperti ini. Aku hanya mencoba, mungkin, bahkan tidak mungkin untuk benar-benar menemukannya seperti ini. Kak Chen, metodemu ini pasti akan berhasil, selama Mu Qianji berada di kerajaan berharga besar. Dengan kecantikannya dia tidak akan sepenuhnya tanpa ketenaran. Kita hanya perlu bertanya-tanya dan pergi kemanapun ada wanita cantik. Bagus. Tapi, Saudara Chen, bagaimana jika kecantikan itu bukan Mu Qianji? Bagaimana dengan apa? Hei, Kakak Chen, kamu juga belum tua, tahu. Omi berpikir sejenak dan berkata, jika saya menemukan seorang wanita di kerajaan berharga besar yang sangat berbakat dan sangat cantik, saya tidak keberatan membawanya bersama saya. Haha. Setelah makan malam Omi dan api kecil, pergi ke sebuah tempat bernama Kastil Yao di kota ini untuk melihat apakah wanita tercantik di kota itu. Kastil Yao, mungkin adalah Mu Qianji. Tok-tok, Omi mengetuk pintu benteng keluarga Yao. Pria apa? Omi berkata, orang luar yang ingin datang dan tinggal di benteng keluarga Yao selama 2 hari. Sayang, kamu pikir benteng keluarga Yaoku adalah anak kucing atau anak anjing? Omi menamparnya dan berkata, dengarkan baik-baik, aku adalah kenaikan puncak yang terlambat, dan penguasa benteng-benteng keluarga Yao Anda hanya kenaikan puncak awal, kan? Kamu terlambat mendaki puncak. Petugas kebersihan itu terkejut. Omi memasuki aula benteng keluarga Yao. Segera penguasa benteng-benteng keluarga Yao datang, seorang lelaki tua. Tuan benteng itu melihat Omi dan sangat kuat, dia terkejut dan masuk dengan panik, salam senior. Omi berkata, kamu harus menjadi penguasa benteng. Tepat sekali, bolehkah saya bertanya apa yang senior harus minta nasihat? Hehe, tidak ada yang perlu dikonsultasikan. Saya baru saja mendengar bahwa ada seorang gadis dengan kecantikan yang tak tertandingi di benteng keluarga Yao, dan saya ingin datang dan bertemu dengannya. Pria tua itu memandang Omi, yang memiliki wajah tampan dan terlihat cukup muda, hatinya tergerak, dan dia sibuk berkata, tolong senior, tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang untuk segera memanggilnya. Lanjutkan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang wanita mengenakan kemeja diikat kipas berjalan ke aula. Sekilas Omi tahu bahwa itu bukan Mu Qianji. Itu hanya seorang gadis kecil. Omi merasa kecewa di dalam. Gadis kecil Yaolan, memberi hormat kepada senior. Wanita itu memberi hormat sambil menatap Omi. Detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah dia menyukainya pada pandangan pertama. Tampaknya terlihat tampan sangat berbeda dibandingkan dengan terlihat frustrasi. Berapa usiamu? Kembali ke senior, wanita muda itu berusia 19 tahun. Kata Yaolan itu. Omi mengangguk. 19 tahun dan keterampilan seni bela dirinya telah mencapai tahap akhir dari alam persatuan. Dia benar-benar bakat yang dapat dibentuk. Senior terlalu dipuji. Omi tersenyum sedikit. Omi melihat Yaolan ini dan memikirkan Qin Nui. Qin Nui juga berusia 19 tahun. Seni bela dirinya telah mencapai tahap tengah dari alam persatuan. Qin Nui masih sedikit kalah dengan Yaolan ini. Apalagi, Qin kondisi Nui jelas lebih baik daripada Yaolan. Bagaimanapun juga Qin Nui adalah anak dari keluarga kekaisaran. Tuan benteng keluarga Yao sibuk berkata, senior, kamu sudah bertemu cucuku. Bagaimana perasaanmu? Oh, penampilannya memang bagus, begitu juga bakatnya. Lalu, bisakah kamu dipindahkan, senior? 1397. Maaf, aku hanya datang untuk memastikan bahwa dia bukan orang yang aku cari. Tapi sayangnya, tidak. Maaf mengganggu. Omi bangkit dan pergi. Orang tua itu sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa lelaki kuat ini tiba-tiba datang. Dia melihat cucunya, orang yang sangat kuat, meniduri cucunya. Dia pasti sudah kenyang. Pada saat ini, Yaolan sedang sibuk berkata, senior, karena Anda di sini, ini adalah takdir, hari ini tidak terlalu dini. Mengapa Anda tidak beristirahat malam ini, agar Kastil Yao saya dapat melakukan tugasnya sebagai seorang tuan tanah?
Omi menatap langit, sekitar pukul 5 atau 6 sore, matahari sudah terbenam di barat. Ya, kondisi penginapan itu terbatas, jadi aku akan menginap di benteng keluarga Yao untuk bermalam. Aku awalnya bilang aku akan datang untuk tinggal selama beberapa hari. Hehe. Terima kasih senior karena telah merendahkan diri untuk tinggal di benteng keluarga Yao. Pria tua itu berkata dengan penuh terima kasih. Pria kuat itu datang untuk tinggal di rumahnya. Ini memandangnya. Senior, tolong ikuti saya. Terima kasih. Omi diatur untuk tinggal sementara di halaman paling mewah di benteng keluarga Yao. Omi tidak terkejut. Bagaimanapun juga, yang terkuat di sini adalah yang paling dihormati. Dia berada di tahap akhir kenaikan puncak, dan pria terkuat benteng keluarga Yao ini hanya dalam tahap awal kenaikan puncak. Aneh bahwa dia tidak melakukannya. Tidak menyembah Umi sebagai bodhisattva. Senior, kamu harus mandi dulu dan mengadakan perjamuan untukmu di malam hari. Aku harap senior tidak akan menolak. Oke, kamu yang mengaturnya. Di kamar paling mewah, Omi mandi dan berganti pakaian bersih. Tentu saja pakaian itu disediakan oleh Yao Jiabao, dan Omi yang diganti pun semakin bersinar dan tampan. Meskipun Omi berusia 73 tahun, tetapi sepertinya, hanya di antara orang-orang biasa, lebih dari 30, dibandingkan dengan masa lalu, si tampan menambahkan beberapa poin kedewasaan. Tidak heran bahwa Yaolan, kecantikan terkenal dari keluarga Yao Castle, menyukai Omi begitu dia melihatnya. Bagaimanapun juga Omi terlalu mematikan, muda, tampan dan kuat, hanya kekasih impian wanita manapun. Kak Chen, jangan terburu-burulah, akan aneh jika begitu mudah untuk menemukan Muqianji. Kita tidak terburu-buru. Saat berlatih dan mencari, kita secara alami akan bertemu satu sama lain ketika takdir tiba. Hei, aku tahu, aku belum melihatnya selama lebih dari 40 tahun. Sebenarnya citraku tentang Muqianji mulai sedikit kabur. Mungkin dia benar-benar berbeda dari sebelumnya sekarang. Titik. Pada saat ini, di suatu tempat di benteng keluarga Yao. Lan, senior itu barusan, bagaimana menurutmu? Kakek, apa maksudmu? Kakek tidak bermaksud apa-apa, hanya bertanya. Kakek cucu perempuan sama sekali tidak menentangnya. Yaolan berkata dengan wajah merah. Oh, nak, aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak. Tiba-tiba orang kuat dengan bakat seperti itu datang ke kastil keluarga Yao kami. Kakek, kurasa dia bukan orang jahat. Ya, kurasa juga tidak. Lan, pesta malam ini, kamu harus berperilaku baik. Cepat kembali dan berdandan. Bagus. Jika pria kuat ini menyukaimu, maka kastil keluarga Yao kita akan mengubah nasibnya. Apakah dia akan menyukaiku? Yaolan berkata dengan tersipu. Di malam hari, di aula, benteng keluarga Yao menyiapkan makan malam yang mewah. Omi telah berkeliaran selama setengah tahun, dan dia sudah lama tidak makan besar, jadi dia tidak sopan. Tentu saja, sebagai imbalannya, Omi menginstruksikan penguasa benteng-benteng keluarga Yao selama makan. Terima kasih, senior. Master benteng-benteng keluarga Yao sangat berterima kasih. Oh, tidak perlu sopan. Lan, maka kamu menemani senior, kakek harus pergi untuk pencerahan yang tenang. Bagus. Tuan benteng itu buru-buru pergi. Omi telah menginstruksikannya bahwa dia harus memukul besi saat panas, dan dia harus mencerahkan dirinya sendiri dengan tenang, juga. Terlepas dari menghibur Don Zichen. Untungnya, Omi tidak keberatan sedikit pun. Omi berdiri dan berkata, baiklah, saya juga penuh dengan anggur dan makanan. Terima kasih atas keramahan Anda, saya akan kembali ke kamar saya dulu. Aku akan mengantarmu pergi, kata Yaolan. Tidak perlu, aku bisa menemukannya. Baiklah kalau begitu. Yaolan tampak sedikit bingung karena Omi sepertinya tidak tertarik padanya. Omi kembali ke kamarnya, hampir siap untuk tidur. Tok-tok, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Seorang wanita berjalan masuk. Ini kamu, Yaolan. Senior, aku membawakanmu beberapa makanan ringan buah. Oh, Omi tersenyum. Yang makan camilan buah di tengah malam. Melihat bagaimana Yaolan masih ingin berhubungan dengan Omi lagi. Tentu saja, tujuannya jelas, dia ingin melihat apakah dia ditakdirkan untuk melakukannya. Menjadi wanita Omi. Yaolan, apakah kamu punya yang lain? Senior, aku. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Senior, apa pendapatmu tentang wanita kecil itu? Tidak buruk, cukup cantik, dan bukan bakat buruk. Lalu apakah senior menyukainya? Bagaimana aku mengatakan ini? Ya, sejujurnya, putriku seumuran denganmu, jadi aku bisa menjadi ayahmu. Itu bukan intinya. Aku pergi, bahkan bukan itu intinya. Omi terdiam. Senior, biarkan senior tinggal malam ini. Yaolan tersipu seolah-olah dia telah mengumpulkan keberanian besar untuk mengatakan ini. Dia tidak tahu apakah Omi akan menganggapnya sembrono, tetapi jika tidak ada kesempatan untuk bergaul dengan Omi lagi, karena Omi telah mengatakan bahwa dia akan berangkat besok pagi. Omi tercengang. Yaolan melihat bahwa Omi tidak menolak, dan dengan wajah merah yang berani, dia perlahan berjalan ke arah Omi, menggigit bibirnya dengan ringan, sangat gugup. Omi tidak menghentikannya. Omi hidup sampai usia ini, tidak ada pemikiran ke bawah. Jika ada hadiah ke pintu, Omi tidak akan munafik mengatakan tidak dan seterusnya. Omi melihat Yaolan berjalan ke arahnya, tubuhnya gemetar karena gugup. Omi tersenyum, memeluk Yaolan, dan masuk ke dalam tenda. Setelah itu, tenda ringan bergetar, detik-detik tidak bisa dibicarakan lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Omi membuka matanya, masih ada seorang wanita berbaring di pelukannya. Omi melihat ke tempat tidur, masih ada sedikit kemerahan, sepertinya, Yaolan masih memiliki tubuh yang sempurna. Omi hanya menghela nafas. Senior, apakah senior melakukan servis dengan baik tadi malam?
Yaolan berbisik, sebenarnya dia tidak tidur sepanjang malam karena dia khawatir Omi akan mengubah sikapnya terhadapnya keesokan harinya. Omi mengangguk, baiklah, terima kasih. Omi bangkit dan mengenakan pakaiannya, bersiap untuk pergi. Senior, Yaolan duduk di tempat tidur dan menatap Omi dengan tatapan membara. Ada lagi? Tanya Don Zimmer. Aku. Yaolan tertekan. Dia menawarkan dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar bertanya apakah ada hal lain, apakah dia hanya tidur dengan sia-sia. Senior, apakah kamu pergi? Ya, terima kasih atas keramahan Anda, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya. Senior, apakah tidak apa-apa jika saya membiarkan senior menemani Anda? Tidak, oke. Nak, jangan pikirkan itu. Berlatih seni bela diri di rumah saja, dan sementara aku masih di sini, aku akan menginstruksikanmu sebagai imbalan atas layananmu tadi malam. 1398. Oh, Yaolan tampak seperti dia tertekan. Dia menawarkan segalanya, tetapi sebagai imbalannya dia mendapat panduan. Sayangnya, dunia yang kuat itu benar-benar tidak dapat dibaca. Sebenarnya Omi juga merasa sedikit bersalah di dalam hati. Lagi pula ini adalah pertama kalinya bagi seorang gadis berusia 19 tahun. Jika sebelumnya, Omi pasti akan bertanggung jawab. Tapi sekarang Omi merasakan kesenjangan generasi dengan gadis-gadis muda ini, putrinya. Setua dia itu terlalu memalukan untuk membawanya kembali. Meskipun, bakat Yaolan ini masih bagus, dan itu mungkin untuk mencapai penyelesaian puncak atau bahkan penyelesaian yang hebat di masa depan. Jika dia membawanya kembali, itu tidak akan berhasil. Menjadi ide yang buruk bagi keluarganya untuk memiliki orang kuat lain dari tingkat ini. Namun, Omi masih tidak bisa menarik muka. Sesampainya di halaman, Omi menghabiskan waktu 1 jam untuk mengajar Yaolan dengan benar. Yaolan tampaknya bekerja keras berusaha tampil di jam-jam terakhir untuk mencoba dan membuat Omi berubah pikiran tentang dia. Sayangnya, 1 jam berlalu dengan cepat, dan meskipun penampilannya membuat Omi merasa bahwa dia memang seorang yang mudah dibentuk. Bakatnya, itu gagal mengubah hasil ketidaksukaan Omi padanya. Yaolan, itu saja, sampai jumpa. Senior, mata Yaolan merah saat dia menatap Omi. Ada lagi. Tidak apa-apa. Yaolan menahan diri untuk tidak menangis. Semakin Omi melihatnya seperti ini, semakin dia merasa bersalah, sepertinya dia benar-benar tidak bisa tidur di ranjang orang lain di masa depan. Omi tidak lagi peduli padanya dan terbang. Yaolan kecewa ketika dia melihat Omi terbang, meneteskan air mata dan berkata pada dirinya sendiri, Senior, aku sangat menyukaimu, aku rela membiarkanku menjadi gadismu, kenapa? Meskipun Omi terbang menjauh, tetapi terus memperhatikan Yaolan yang ada di belakangnya. Mendengar kata-kata itu dari Yaolan, Omi berhenti. Api kecil, apakah aku bertindak terlalu jauh? Menteri, sejujurnya, Anda telah hidup lebih dari 70 tahun, dan mungkin dalam pikiran Anda, itu tidak lebih dari tidur-tiduran, karena Anda sudah memiliki begitu banyak wanita, itu bukan masalah besar. Seorang gadis berusia 19 tahun yang mengirimkannya pertama kali kepada Anda dan Anda adalah pria pertamanya, dia memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah Anda berikan. Ya, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Lagi pula anak ini, dan Qin Nui bahkan bisa berteman, wajah lamaku tidak mudah untuk dilepaskan. Saudara Menteri, apa masalahnya? Di Kekaisaran Bela Diri hebat, istri bisa menjadi cucu perempuan. Ada banyak dari mereka. Saya pikir, mengapa kita tidak membawa Yaolan pergi? Anggap saja sebagai mengambil seorang putri baptis dan menambahkan orang yang kuat di masa depan untuk keluargamu. Apa yang salah dengan itu? Baiklah, aku akan bertanya padanya apakah dia mau ikut denganku. Bagus. Omi terbang ke bawah. Senior, Yaolan sangat senang melihat Omi pergi dan mengulang. Omi berkata, Yaolan, izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu. Saya bukan dari kerajaan berharga agung. Saya dari kerajaan bela diri besar. Dan keluarga kerajaan bela diri besar saat ini, adalah keluarga saya. Jika Anda bersedia, saya dapat membawamu pergi, menjadi putri baptisku atau selir, kamu pilih. Aku bersedia, bahkan jika itu perempuan. Yaolan berkata tanpa memikirkannya. Pada saat ini, penguasa benteng keluarga Yao sedang sibuk kehabisan tenaga. Senior, jangan menjadi putri baptis ah. Omi terlihat malu. Omi merasa sangat tidak tahu malu. Dia sudah memiliki 10 istri dan masih mencari seorang putri baptis. Tentu saja, orang-orang di sini tidak tahu bahwa putri baptis memiliki arti lain dan berpikir bahwa itu benar-benar putri baptis. Senior, biarkan cucu perempuan saya menjadi selir Anda. Saya pernah ke Kekaisaran Bela Diri Besar. Itu sangat bagus, belum lagi Anda dari keluarga kerajaan. Bisa menjadi selir Anda juga merupakan berkah bagi kastil keluarga Yao saya. Oh, baiklah kalau begitu. Kata Omi tak berdaya. Yaolan meneteskan air mata. Baiklah, Barbara, kamu akan menjadi anggota keluargaku mulai sekarang. Omong-omong, aku Sang Hong, dari Kekaisaran Bela Diri Hebat, Klan Sang. Sang Hong, Senior, apakah Anda Sang Hong? Kata kepala benteng keluarga Yao agak tidak percaya. Ya, wow, aku tidak berharap kamu menjadi Sang Hong, kami sangat beruntung. Apa, kau juga mengenalku? Senior, kota kami berada di perbatasan dengan Great Martial Empire, sering ada orang dari Great Martial Empire yang datang ke sini, dan ada beberapa orang kuat di antara mereka, nama besarmu, aku pernah mendengarnya dari mereka yang kuat. Orang-orang, mereka mengatakan bahwa Kekaisaran Bela Diri Hebat, keluarga Kekaisaran saat ini, memiliki 2 junior paling jenius. Mereka adalah Sang Hong dan Sang Chong, terutama Sang Hong. Masa depan benar-benar luar biasa. Saya tidak berharap bahwa senior Anda itu Sang Hong.
Oh, Omi tertawa. Saya tidak menyangka dia masih memiliki ketenaran. Itu telah menyebar ke luar negeri. Namun, tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, tidak banyak orang di seluruh dunia yang mencapai tahap akhir kenaikan puncak pada usia 60 tahun. Jadi apa yang mengejutkan tentang ketenaran yang menyebar ke luar negeri? Misalnya, memiliki seseorang yang sangat kuat atau sangat berbakat, Omi telah mendengarnya sebanyak itu. Misalnya, di kerajaan berharga besar, ada seorang jenius yang sebanding dengan Omi, bernama Wei Ting, yang juga mencapai puncak akhir dari kemampuannya. Mencapai puncaknya di usia 60-an. Omi mendengar tentang orang ini sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dan jika dia memiliki kesempatan, Omi masih ingin bertemu dengan jenius yang sebanding dengan dirinya. Penguasa benteng keluarga Yao, memandang Omi dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah seorang jenius yang bisa setara dengan Wei Ting dari kekaisaran berharga agung mereka, tidak pernah berpikir bahwa cucunya akan mendapat kehormatan untuk menjadi selirnya. Omi Yao Jiabao sedang sarapan. Karena Omi telah memutuskan untuk mengambil Yaolan sebagai selirnya, dia hanya tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Lagi pula, dia telah melakukan perjalanan selama setengah tahun sebelumnya dan benar-benar perlu istirahat. Suamiku, cuci kakimu. Pada malam hari, Yaolan mengambilkan air untuk mencuci kaki Omi. Omi masih sedikit malu. Jangan panggil aku suami dulu. Meskipun aku berjanji untuk membiarkanmu menjadi selirku, tapi bagaimanapun juga, belum ada upacara resmi. Yaolan berkata, kakek, selir tidak memenuhi syarat untuk mengadakan upacara pernikahan, hanya istri yang memilikinya. Ya. Juga, selir tidak memenuhi syarat untuk memanggilmu suami, aku hanya tidak memiliki keberanian untuk memanggilmu seperti itu sekarang. Kuharap kamu tidak keberatan. Seorang selir bahkan tidak memenuhi syarat untuk memanggil kata, suami, jadi apa namanya? Berkah, aku akan pergi. Kakek biarkan Lan mencuci kakimu. Omi dilayani oleh Yaolan untuk membasuh kakinya. Dalam hati Omi berkata, hanya masalah waktu, hidup hanya beberapa ratus tahun, mengapa hidup begitu ketat? Orang lain memiliki 20 atau 30 istri, tetapi saya hanya memiliki 10, dan sekarang saya sedang mencari satu selir lagi, jadi tidak terlalu banyak bertanya. Hati Omi berhenti memikirkan hal ini setelah dia memikirkannya. Seorang selir, bagaimanapun, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melewati ambang pintu, juga bukan pernikahan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut suami, statusnya bahkan tidak sebanding dengan status seorang istri, tidak apa-apa. Malam itu, Omi memeluk selirnya, merasa menjadi selir manusia sungguh menyedihkan. Apakah kamu menyesalinya? Aku tidak menyesalinya, kakek N. Aku senang. Di masa depan, ketika tidak ada orang di sekitar, panggil aku suamimu. Tapi aku takut jika aku terbiasa menelepon dan tidak bisa mengubahnya, aku akan kasar jika melihat istrimu nanti. Sesuaikan dirimu kalau begitu. Kasim, apa yang membawamu ke kerajaan berharga agung? Ku dengar kau bilang kau sedang mencari seseorang. Ya, mencari seseorang yang menghilang sejak lama. Dia sangat cantik, itu sebabnya saya bertanya di setiap tempat apakah ada wanita cantik, hanya untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Oh, tidak heran. Jadi kamu akan membawaku bersamamu mulai sekarang. Oh, mencari seseorang hanya omong-omong. Tujuan utamaku adalah untuk melatih dan memperkuat kekuatanku. Aku mungkin bepergian ke beberapa tempat berbahaya nanti. Membawamu bersamaku mungkin bukan hal yang baik, jadi mari kita bicarakan. Oh, juga kakek N adalah pria yang kuat, aku hanya lemah. Tidak begitu, itu hanya untuk kebaikanmu sendiri. Ketika aku kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar di masa depan, aku secara alami akan datang menjemputmu. Tentu saja, kamu juga bisa pergi ke Kekaisaran Bela Diri Besar sendiri. Sebuah tempat bernama Green Rose Villa, orang-orang saya akan membuat pengaturan untuk Anda. Tidak perlu, aku akan menunggumu di rumah. Oh, mari kita bicarakan itu, mungkin membawamu. 1399. Setelah tinggal di benteng keluarga Yao selama beberapa hari, Omi hampir beristirahat dan meninggalkan benteng keluarga Yao. Adapun Yaolan, Omi berulang kali memutuskan bahwa lebih baik tidak membawanya bersamanya di jalan, sehingga dia bisa menunggu di benteng keluarga Yao dan akan datang menjemputnya saat Omi kembali ke rumah. Saudara Chen, di mana kita akan menemukan wanita cantik sekarang? Tanya api kecil. Aku agak tidak ingin mencarinya, aku hanya takut situasi lain seperti Yaolan akan memaksaku melakukan apa. Kakak Chen, jika kita tidak mencarinya, bagaimana kita akan menemukan Muqianji? Saya yakin Muqianji tidak berada di Kekaisaran Berharga Agung. Mengapa? Jika dia berada di Great Precious Empire, tidak ada alasan mengapa dia tidak kembali padaku. Setelah hampir 40 tahun, aku tidak percaya dia tidak dapat menemukan waktu. Jadi, dia pasti tidak berada di Great Precious Empire. Sepertinya masuk akal, maka menurutmu, dia juga tidak bisa berada di kerajaan lain. Di dunia ini, hanya ada 6 kerajaan, dan lebih dari 40 tahun. Bahkan jika dia berada di kerajaan terjauh, akan cukup waktu untuk kembali mencarimu. Saya tidak mengerti, saya khawatir dia sudah terbunuh. Mungkin juga dia kehilangan ingatannya. Kalau begitu mari kita cari lagi. Sekarang kita juga mencari wanita cantik yang sangat terkenal. Biasanya tidak di tempat kecil, karena dengan kecantikan Muqianji, tidak mungkin dia hanya akan terkenal di daerah kecil. Omi langsung pergi ke ibu kota kekaisaran dari Great Precious Empire. Di sebuah penginapan. Penanggung jawab, apakah kamu tahu siapa kecantikan nomor 1 dari Great Precious Empire? Tanya Omi. Tamu ini, aku tidak tahu siapa kecantikan pertama karena kita semua memiliki estetika yang berbeda, tapi aku tahu siapa 2 wanita cantik yang paling dikenal di Grand Precious Empire. 2 wanita cantik, katakan padaku.
Hei, kamu bertanya kepada orang yang tepat tentang itu. Kecantikan pertama, Wenxia, dan kecantikan kedua, Yinhua. Omi bertanya, apakah ada wanita cantik bernama Muqianji? Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa dua wanita cantik dari kerajaan berharga agung yang telah membuat semua orang terkuat mengenali mereka adalah Wenxia dan Yinhua. Oh, berapa umur mereka? Tanya Omi lagi. Wenxia berusia 50-an, dan Yinhua berusia 40-an. Selain itu, kedua wanita cantik ini masih sangat berbakat, bahwa Wenxia, dia berusia sekitar 53 tahun. Dia sudah dalam tahap awal kenaikan puncak bakatnya luar biasa. Ah, itu Yinhua, 46, sudah menjadi Grandmaster, dan juga akan melangkah ke puncak kenaikan. Omi tertawa. Omi berusia 55 tahun sebelum melangkah ke leluhur, jadi sepertinya Wenxia ini memang orang yang cukup kuat. Hanya saja Omi tidak tertarik, karena dia bisa yakin bahwa baik Wenxia maupun Yinhua bukanlah Muqianji. Muqianji seumuran dengan Omi dan lebih dari 70 tahun. Omi semakin merasa bahwa peluang untuk menemukan Muqianji semakin tipis. Pada saat ini, pemilik penginapan itu berkata, "Tamu, kamu datang ke ibu kota. Kamu tidak datang untuk Wenxia, kan?" "Tidak, tamu. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya." "Coba apa?" Omi adalah pria yang sedikit mudi. Grandmaster Wenxia sedang mencari pendamping untuk Xuan Sun Wenxia-nya. Persyaratan usia antara 50 dan 80. Saya pikir Anda cukup tampan. Mungkin juga mencobanya. Tidak tertarik. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata. Penjaga toko itu tertawa dan berkata, itu benar. Bagaimanapun juga, sia-sia bagimu untuk mencoba. Lebih besar dari kenapa kamu berkata begitu? Bagaimana kamu tahu bahwa bahkan jika aku mencoba itu akan sia-sia? Omi mengerutkan kening pada penjaga toko. Haha, tamu, jangan marah, aku tidak bermaksud begitu. Yang aku maksud adalah, bagaimanapun juga, Wenxia diakui sebagai salah satu dari dua wanita tercantik di kerajaan berharga besar, dan ayahnya adalah salah satu dari mereka. Raja-raja kerajaan berharga agung, seorang pria kuat dari tahap pertama kembali ke Void di mana orang biasa dapat menandingi orang yang mereka cari. Tentu saja kondisinya juga sangat tinggi. Selain itu, ada banyak orang yang ingin menikahi Wenxia, bahkan Gao Mingyi telah berpartisipasi, yang lain secara alami tidak memiliki kesempatan. Gao Mingyi. Omi agak familiar, sepertinya dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak mengenal Gao Mingyi, apakah kamu tahu itu Wei Ting? Wei Ting, aku tahu, kekaisaran berharga agung, para jenius yang melangkah ke puncak akhir Deng Feng pada usia 60. Haha, itu benar. Di kerajaan berharga besar kita, ada 3 orang yang telah melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 60. Yang pertama, Wei Ting, melangkah ke kenaikan puncak akhir pada usia 62. Yang kedua, Guo Bai, melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 66. Dan yang ketiga, Gao Mingyi, melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 69 tahun. Ketiganya, saat ini adalah 3 jenius terkuat di kerajaan berharga besar kita. Oh, kalau dipikir-pikir, tidak heran itu akrab. Itulah mengapa tidak ada gunanya bahkan jika Anda pergi untuk berpartisipasi. Selama Gao Mingyi ada di sana, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan Wenxia kecantikan yang luar biasa. Kecuali Wei Ting atau Guo Bai juga berpartisipasi. Kata penjaga toko itu. Omi mendengus, apakah kamu yakin? Ya, tapi aku dengar ada jenius yang sama di kerajaan bela diri besar. Namanya Sang Hong. Jika Sang Hong datang untuk berpartisipasi, dia mungkin bisa bersaing dengan Gao Mingyi. Yang lain, ya, bahkan tidak. Pikirkan tentang itu. Omi tersenyum. Bahkan kamu tahu tentang Sang Hong. Itu benar. Setidaknya aku membuka toko di ibu kota kekaisaran. Dengan begitu banyak orang datang dan pergi ke utara dan selatan. Berita apa yang tidak akan aku ketahui. Beberapa orang kuat yang makan di penginapanku, selama mereka menyebut Wei Ting, Guo Bai, dan Gao Mingyi, mereka secara alami akan menyebutkan bahwa Sang Hong dari kekaisaran bela diri besar. Saya mendengar bahwa Sang Hong, pada usia 63 tahun, melangkah ke tahap puncak akhir, tes-tes, hanya sedikit lebih buruk daripada Wei Ting. Penjaga toko berkata dengan mata penuh kekaguman. Omi tersenyum tanpa berkata-kata, berpikir bahwa dia telah meninggalkan kerajaan bela diri besar begitu jauh tanpa berita tentang kerajaan bela diri besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan mendengar ketenarannya sendiri. Sayangnya, penjaga toko ini, bagaimanapun, tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Sang Hong. Omi bertanya, jika saya ingin berpartisipasi dalam kontes pemilihan suami Wenxia, kemana saya harus pergi? Pergi langsung ke istana kerajaan Wanyang untuk mendaftar dan kemudian Anda dapat pergi ke seleksi ketika saatnya tiba. Jika Anda benar-benar ingin pergi dan bersenang-senang, maka cepatlah karena batas waktu pendaftaran adalah hari ini. Oh, saya tahu. Xiao Er membawa makanan dan Omi mulai makan. Api kecil muncul dari lengan Omi. Saudara Chen, Anda benar-benar ingin hadir. Wenxia dan Yinhua itu, jelas bahwa mereka bukan Muqianji. Omi berkata, saya akan hadir. Tujuannya bukan untuk Wenxia itu, saya hanya pergi untuk Gao Mingyi itu. Gao Mingyi itu, yang juga berusia 60-an dan telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, sama denganku di Grand Precious Empire, aku ingin bertemu dengannya sebentar. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Hahaha, jika kamu kalah maka biarlah, bagaimanapun juga, lawan seperti ini pada level yang sama sulit ditemukan di seluruh dunia. Itu sebabnya aku keluar untuk berlatih, bukan? Tapi bagaimana jika kamu menang? Menang. Oh, kalau begitu menikah saja dengan Wenxia, bagaimanapun,
Wenxia berusia 53 tahun dan telah mencapai tahap awal kenaikan puncak. Bakat ini, di masa depan, pasti dapat mencapai tahap pertama untuk kembali ke fight. Saya memiliki istri yang kuat, saya tidak dirugikan. 1400. Juga itu bukan kerugian, kakekmu akan tetap senang jika dia tahu bahwa kamu bisa menikahi wanita jenius seperti itu. Pada awalnya, kakekmu bahkan ingin kamu menikahi wanita yang sudah menikah itu, bahwa Liu Hua jauh lebih buruk dibandingkan dengan Wenxia. Baiklah, bukan itu tujuannya, tujuan utamaku adalah bertemu dengan Gao Mingyi itu sebentar. Setelah Omi makan, dia langsung berlari ke arah Wen Yang Wangfu. Grandmaster Wenxia, yang disebut Wen Yang adalah orang kuat dari tahap pertama Returning Fight tetapi, sudah berusia 190 tahun, dia hanya memiliki sekitar 10 tahun untuk hidup. Karena Wen Yang putra, cucu, dan bakatnya tidak terlalu menonjol, yang terkuat hanya mencapai kesempurnaan besar Deng Feng, dan gagal melangkah ke kekosongan pengembalian. Untungnya, cucu perempuan Suannya, Wenxia, telah memberinya harapan untuk melangkah ke kekosongan yang dikembalikan di masa depan. Namun, semakin jenius, semakin bangga mereka, dan semakin cantik mereka. Jadi Wenxia sangat cerdas, dan pada usia 53 tahun, dia masih belum memiliki seorang pria dalam pandangannya. Bahkan jika itu adalah Gao Mingyi, dia tidak bisa melihatnya. Gao Mingyi telah mengejarnya sebelumnya, tetapi dia menolaknya. Bukan karena bakat Gao Mingyi tidak baik, pada kenyataannya, Gao Mingyi berusia 69 tahun untuk mencapai puncak akhir puncak, bakat ini tidak ada orang lain. Namun, Wenxia benar-benar tidak bisa menyukai penampilan Gao Mingyi. Setiap kali mandi, Wenxia mengagumi tubuhnya yang sempurna di cermin. Dia merasa bahwa, jika dia tidak menemukan pria yang bisa melihat melewatinya, dia benar-benar menyesal. Untuk tubuh ini, dia lebih suka tidak memiliki pria, daripada membiarkan pria jelek mengotori tubuhnya yang begitu seksi. Tentu saja, meskipun Wenxia narsis, dia memang memiliki model narsis. Pada saat ini, di istana kerajaan Wenyang, nona, periode pendaftaran akan segera ditutup, dan sejauh ini, ribuan orang telah mendaftar. Nona, Gao Mingyi telah mendaftar, apa yang akan Anda lakukan? Anda menolaknya sebelumnya, saya tidak menyangka bahwa dia akan begitu berkulit tebal. Namun, kali ini, diadakan untuk Anda oleh Imperial Master. Anda harus memilih satu, dan tidak ada keraguan bahwa pada akhirnya, Gao Mingyi pasti akan menonjol. Pada kenyataannya, dia sudah menonjol. Pada saat itu, Anda harus menikah dengannya. Seorang wanita cantik, menghela nafas, sepertinya ini adalah takdir. Aku ditakdirkan untuk menikah dengan pria jelek. Tidak peduli berapa kali aku menolak Gao Mingyi sebelumnya, aku tidak menyangka pada akhirnya, aku masih harus melakukannya. Jatuh ke tangannya. Saya memiliki tubuh yang begitu sempurna, pikiran memiliki pria jelek menyentuh saya membuat saya merinding. Nona, kenapa kamu tidak lari dari pernikahan? Aku tidak bisa melarikan diri, kakekku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak bisa begitu tidak bersyukur, hanya saja aku pasrah dengan nasibku. Di mana di dunia ini bisa ada orang yang tampan dan sempurna seperti itu? Dan berbakat pada saat yang sama sekali tidak ada. Wenxia menghela nafas dalam depresi, dalam hati sudah merencanakan, biarkan Gao Mingyi merusaknya. Omi datang ke meja pendaftaran. Halo, apakah ada pendaftaran lagi? Aku tidak percaya kamu sangat terlambat, tetapi pendaftarannya 3 bulan. Tetapi kamu baik-baik saja untuk bergegas, kami akan menutup pendaftaran. Oh, saya tidak bisa menahannya, saya baru saja mendengar berita, yang itu, daftar. Katakan, siapa namanya? Omi memikirkannya, tetapi dia lebih suka tidak memberikan nama, Sang Hong. Lagi pula, nama Sang Hong memiliki peringkat tertentu di antara eselon atas yang kuat dari kerajaan berharga agung. Omi berkata, saya Omi, 73 tahun ini. Baiklah, sudah terdaftar, silakan datang ke sini besok pagi untuk tingkat pertama. Percobaan, begitu cepat, tidak secepat itu. Sudah 3 bulan, dan orang pertama yang mendaftar sudah bosan menunggu. Bagus, Omi kembali ke penginapan. Saat ini, dia berada di sebuah mansion. Tuan muda, Anda sudah menunggu begitu lama, dan akhirnya akan dimulai besok. Wenxia adalah milikku. Seorang pria berkata, pria ini berusia sekitar 76 tahun. Dia adalah Gao Mingyi dari Great Precious Empire, salah satu dari 3 jenius paling terkenal. Dia berusia 69 tahun ketika dia melangkah ke tahap akhir puncak kenaikan. Sekarang sudah 7 tahun. Dalam 7 tahun ini, dia telah memahami keadaan pikiran yang sempurna dari kenaikan puncak 5 kali. Haha, itu pasti. Sebelum itu Wenxia menolak pengejaranmu, tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi wanitamu. Gao Mingyi berkata, wanita ini, saya telah mengejarnya dengan keras selama 20 tahun sebelumnya. Bakat saya sudah terkenal sejak saya berusia 20 tahun. Tetapi dia tidak melihat bakat saya, dan dia terus membuang saya sebagai terlalu jelek. Apakah dia berpikir bahwa dia benar-benar dapat menemukan seseorang yang tampan dan memiliki bakat yang sama denganku? Konyol, tidak ada di dunia ini, dan bahkan jika ada, itu bukan gilirannya. Itu benar, hanya ada beberapa jenius dari levelmu di dunia, itu konyol bahwa dia membidik begitu tinggi. Baiklah, jangan bicara tentang dia, tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukaiku, bagaimanapun juga, dia akan segera menjadi wanitaku. Aku akan menidurinya, melampiaskan sebagian dari pengabdianku padanya selama 20 tahun terakhir ini, dan tunjukkan padanya bagaimana orang jelek membuatnya bahagia, hahaha. Hei, selamat kecil sebelumnya untuk Tuan Muda. Keesokan harinya, Omi tiba di Wenyang Wangfu. Sepintas, wow, begitu banyak orang, setidaknya ribuan orang.
Tampaknya benar-benar tidak mudah bagi Omi untuk bertarung dengan Gao Mingyi. Adapun Wenxia, seorang wanita cantik, Omi benar-benar tidak mengambil hati. Jika dia menang, tergantung pada suasana hatinya. Jika dia dalam keadaan baik, suasana hati, tidak masalah jika dia menikah lagi. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, maka dia akan pergi begitu saja. Pelayan Istana Wen yang berkata kepada semua orang yang telah mendaftar, semuanya, kalian sudah menunggu selama beberapa bulan, dan hari ini pemilihan laut akhirnya akan dimulai. Saya akan memberitahu kalian aturan tentang bagaimana kompetisi akan dilakukan. Dan saya tidak akan berbicara tentang usia antara 50 dan 80 tahun. Pertama-tama kompetisi pemilihan suami Master Kabupaten Wenxia akan dipilih berdasarkan skor akhir. Siapapun dengan skor akhir 400 poin atau lebih akan diizinkan untuk dipilih oleh Lord Wenxia. Jadi, semua orang akan memiliki kesempatan bukan hanya yang terkuat. Oh, mendengar ini, semua orang berteriak dengan penuh semangat, sebelum semua orang mengatakan bahwa yang terakhir pasti adalah Gao Mingyi, tetapi mereka tidak berharap bahwa itu akan sesuai dengan skor, dan mereka yang memiliki skor 400 poin, semuanya mereka bisa memilih wajah mereka oleh Master Kabupaten Wenxia, jadi bukan hanya Gao Mingyi yang bisa dipilih. Saat ini, di tengah kerumunan, seorang pria sangat marah, dia adalah Gao Mingyi, dia awalnya berpikir bahwa dia akan memilih siapa yang lebih kuat pada akhirnya. Kepala pelayan berkata, jadi, bagaimana semua orang mendapatkan nilai mereka? Semua orang mendengarkan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Skor akan diperoleh dengan cara sebagai berikut. Pertama, skor penampilan, skor total 30. Kedua, skor usia, skor total 30. Ketiga, lahir, skor total 50. Keempat, kemampuan harmoni, skor total 30. Pada titik ini, satu orang bertanya, apa itu kemampuan harmoni? Hei, jika kita memilih seorang suami untuk sang putri, tentu saja kita harus mempertimbangkan kondisi fisik pihak lain juga. Jika kita memilih yang impoten secara seksual untuk sang putri, menurut Anda tidak apa-apa. Jadi kapasitas untuk harmoni, tentu saja, berarti keharmonisan antara suami dan istri. Bersambung.